Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa semoga Allah terus memberikan keteguhan hati, keistiqomahan kita di dalam mentaati perintah Allah, terutama dalam sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan memberikan rahmat kepada kita, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan hal yang sangat populer yang pada era-era terdahulu ya sering disampaikan oleh sosok ulama yang menurut saya ketika beliau menyampaikan tausiah itu dengan cara dan bahasa yang sederhana tetapi masuk di hati. Tentu teman-teman dan para sahabat sekalian mengenal beliau, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau populer yang disebut dengan panggilan AA Gim. Nah, ketika dulu pertama kali saya mengenal AA Gim, ya kan, tausiah beliau yang pada waktu itu ya sudah puluhan tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu, belum ada Facebook lah kira-kira begitu, adalah nasihat yang sangat sederhana ya dari beliau ini AA Gim, yang tentunya beliau juga referensinya dari Al-Quran dan hadis, tapi kemudian dibahasakan dengan bahasa beliau yang kemudian sangat populer, yaitu di dalam hal kebaikan maka mulailah dari diri sendiri ya, mulailah dari diri sendiri ya, dari hal-hal yang kecil dan kerjakan sekarang. Nah, ini adalah nasihat AA Gim yang sampai hari ini terus saya ingat ya. Dan ini nasihat yang sederhana tetapi dalam bahasa Jawanya cespleng begitu ya. Jadi manjur agar kita terus bisa menjadi orang yang baik. Karena kita selalu memulai dari diri sendiri ya. Dan kemudian itu kita awali dengan hal-hal yang mudah, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, dan kemudian tidak kita tunda-tunda ya. Artinya kerjakan langsung sekarang. Begitu teman-teman dan sahabat yang mulia. Nah, tentu panjenengan semua juga ingat nasihat AA Gim ini, tinggal persoalannya adalah apakah kita sudah melaksanakan atau belum. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan contoh yang tentunya lebih afdal kalau apa yang saya alami sendiri ya. Ada dua hal lah paling tidak ini dalam kesempatan yang singkat ini ya. Yang pertama adalah baru 4 menit 4 menit setengah. Saya dulu sejak SMA ya saya adalah seorang perokok, mungkin bisa disebut perokok sedang
atau hampir berat lah ya, karena sehari minimal sebungkus Surya 16 berarti 16 batang ya kan, dari SMA saya. Dari SMA, tapi berganti-ganti merek. Kayak yang terakhir yang saya nikmati adalah Surya 16 gudang garam Surya 16. Nah, kemudian ketika saya menikah, saya masih merokok. Saya punya anak bahkan sampai 3 ya, itu masih merokok. Dan kemudian pada suatu ketika ya, itu sekitar tahun 2005 lah, ancar-ancarnya 2005, saya diajak ngobrol sama anak saya yang sulung ya, anak saya yang pertama itu diajak ngobrol. Dia ngomong sama saya, ya tahu nggak kalau rokok itu jelek? Saya jawab tahu. Anak saya ketika itu SD atau mau SMP, mau SMP. Kalau tahu jelek kenapa ayah masih tetap melakukannya? Nah, itu langsung menjadi pertanyaan yang menohok saya. Mungkin dengan arogansi atau kesombongan saya sebagai orang tua, saya bisa mengatakan, itu kan terserah ayah, ya kan? Itu duit-duit ayah, ya kan? Itu kalau saya arogan, saya sombong sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, ya. Tapi saya berpikir, kalau saya berbuat seperti itu, maka itu akan menghancurkan pola pikir anak saya. Artinya anak saya menjadi kacau pikirannya. Bagaimana suatu ilmu yang dia dapatkan ya, entah di sekolah, entah dari baca buku, dari sumber manapun, bahwa rokok itu berbahaya. Kemudian dia melihat ayahnya merokok, maka dia mengatakan, apakah ayah tahu kalau rokok itu berbahaya? Itu adalah sebuah narasi yang benar dan harus tetap dijaga kebenarannya. Kalau kemudian saya rusak dengan arogansi saya, ya saya mengatakan terserah ayah, itu duit-duit ayah. Kemudian saya tetap merokok, nah, itu akan menghancurkan reputasi saya dan menghancurkan pola pikir anak saya. Maka kemudian saya mengatakan oke, ketika itu akhir tahun. Saya mengatakan baik, nanti di awal tahun ya 2026 kurang lebih ayah akan berhenti merokok. Dan itu saya lakukan seketika, tidak bertahap. Karena pengalaman orang yang ingin berhenti merokok secara bertahap itu sering gagal ya. Dari 2 bungkus menjadi sebungkus, kemudian menjadi setengah bungkus, kemudian selesai, itu biasanya gagal. Kalau saya seketika berhenti, dan memang ibaratnya tersiksanya itu kurang lebih setengah tahun. Ya, setiap kali pada waktu-waktu rokok itu nikmat ya kan, setelah makan atau kemudian ketika minum kopi atau ketika ke belakang, itu tidak saya dapatkan. Setengah tahun tersiksa, tapi setelah itu alhamdulillah sudah tidak lagi merasakan rasa tersiksa lah, dan akhirnya memang saya tuntas tidak merokok sama sekali sampai sekarang. Dan itu akhirnya membuat atau menghasilkan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Saya punya anak 2 laki-laki ya, yang sampai hari ini tentu tidak pernah mencoba merokok dan bahkan tetap menjadi pembenci rokok, kira-kira begitu. Nah, itu artinya apa? Bahwa kebaikan ketika kita lakukan dan dimulai dari diri sendiri ya, dan kemudian langsung seketika ya, langsung dikerjakan, maka akan berdampak ya. Kalau itu kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita ya, kita sebagai orang tua akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu pengalaman pertama saya terkait dengan rokok. Yang kedua ya, sebelum selesai ini sudah mau 9 menit. Saya sebagai pendiri gerakan Sedekah Berjamaah ya. Jadi dulu karena saya terinspirasi oleh Mbah Asrori ya, seorang sepuh yang sangat legend pada waktu itu, viral ya, melakukan sedekah sendirian. Maka saya kemudian pada tahun 2017 ya, November akhir, saya memulai dari diri sendiri, dan cukup baru satu hari atau 1 pekan itu ya, artinya saya lakukan ketika hari Jumat, karena biasanya kalau sedekah itu Jumat barokah ya kan. Nah, ketika itu kemudian melalui saran istri saya sampaikan kepada teman-teman, langsung mendapatkan respon. Pada pekan berikutnya saya sudah mendapatkan donatur baru
ya teman-teman saya, teman-teman haji itu kurang lebih 5 orang. Artinya apa? Ketika saya menyampaikan itu bukan omdo ya, bukan omong doang, tetapi saya sampaikan bahwa saya sudah melakukan dan saya menyampaikan pengalaman religius saya ketika membagikan sedekah itu. Dan itu kemudian menginspirasi teman-teman, menjadikan suatu motivasi, menjadikan suatu ya semacam motivasi lah yang ingin kemudian meniru kebaikan itu, dan akhirnya berkembang pesat sampai sekarang. Ya, jadi kembali lagi nasihat dari Agim itu sederhana sekali tapi luar biasa ya. Saya akui dakwah beliau menurut saya yang paling efektif itu ketika beliau menyampaikan tausiah itu. Ya, dalam hal kebaikan mari kita mulai dari diri sendiri ya, dari hal-hal yang kecil ya, nanti meningkat, terus meningkat ya. Dan lakukan sekarang, artinya saat itu juga. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang kepada kita ya. Jadi kita memastikan bahwa sisa waktu yang ada ini ya, dari usia kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kita lakukan langsung pada saat itu juga. Jangan ditunda. Karena kalau ditunda, siapa tahu kita belum melakukan kebaikan, ajal sudah tiba. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini terus menjadi nasihat saya ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa insya Allah apa yang saya sampaikan dalam tausiah singkat ba'da subuh ini sesuatu yang setidak-tidaknya saya sudah harus melakukan terlebih dahulu. Maka saya tidak berani membahas hal-hal yang berat yang saya belum melakukannya ya. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu yang sudah saya lakukan. Demikian, terima kasih. Kebenaran datang dari Allah dan bila mana saya dalam menyampaikan ini ada hal yang salah, kekurangan, itu semata-mata karena kedhaifan saya sebagai manusia biasa dan mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.